Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu yang berada di kelas 86, 87 dan 88, dan ibu harapkan kamu semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap menjaga protokoler kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebelum belajar nanti kamu silakan berdoa masing-masing seperti biasanya. Jadi kita tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena saya dulu juga guru agamamu di kelas 7. Baik, kita masuk pada materi pembelajaran kita. Silahkan buka nanti bukumu. Pada bab 1 materi kita adalah tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu diharapkan lebih bertambah keimanan terhadap kitab-kitab Allah, kemudian dapat menunjukkan perilaku toleransi kepada sesamanya, kemudian memahami makna beriman kepada kitab-kitab, dan dapat nanti kamu mengetahui dalil-dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, materi kita pada hari ini atau ringkasan materi kita pada hari ini, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan bahagian dari rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada nabi dan rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi pada hari ini kita masuk kepada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya atau yakin. Jadi iman kepada kitab Allah itu artinya kita yakin dan percaya bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitabnya. Jadi kata kitab-kitab di situ ada 2, berarti bukan hanya 1 kitab saja. Jadi ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada 4 Rasul Allah yang menjadi pilihannya. Jadi iman kepada kitab-kitab itu artinya meyakini bahwasanya Allah itu menurunkan kitab-kitabnya. Jadi kitab Allah itu yang harus kita imani atau kita percayai ada 4. Yang 4 ini yang mana? Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Keempat kitab ini diterima oleh para nabi dan rasul Allah yang merupakan pilihan. Siapa yang menyampaikan? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang menyampaikan kepada para nabi dan rasul. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan Nabi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kitab Al-Quran inilah yang merupakan kitab bagi kita umat Islam. Kemudian keutamaan dari Al-Quran. Al-Quran isi kandungannya lengkap karena di dalam Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan. Isinya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Susunan bahasanya sangat indah. Di dalam Al-Quran ini, di situ yang belum terjadi
terjadi pun sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh bagaimana tanda-tanda hari kiamat ada di dalam Al-Quran. Bagaimana perkembangan janin di dalam kandungan seorang ibu ada juga di dalam Al-Quran. Jadi semua aspek kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita harus berperilaku kepada yang lebih muda, yang lebih tua, berperilaku kepada orang yang berbeda keyakinan, itu semua diatur di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau membaca, memahami Al-Quran, maka insya Allah dimanapun kita berada, hidup kita akan tenang, akan senang, dan akan menang. Artinya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita umat Islam. Jadi kalau hidup itu kita nggak punya petunjuk, ya otomatis hidup kita akan kacau. Jadi Al-Quran ini merupakan kompas bagi kita umat Islam. Kemudian orang yang beriman kepada kitab Allah ini akan senantiasa meyakini bahwasanya ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan. Jadi masing-masing kita, contoh ada yang Kristiani, kitabnya Injil, semua itu mengajarkan bagaimana supaya kita itu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi di dalam kitab-kitab itu, di dalam kitab Al-Quran berisikan petunjuk apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa tetaplah jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah sholat 5 waktu. Itulah materi pada hari ini, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum